Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dari Sosiologi 2E dengan NIM 125803018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang solidaritas sosial dalam masyarakat modern berdasarkan 3 artikel terdahulu yang sudah saya baca. Nah, di setiap artikelnya itu memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Nah, baik, langsung saja ke artikel yang pertama, yaitu ada konsep solidaritas sosial dalam perspektif masyarakat modern oleh Emil Durkheim oleh Atailah et al. 2024. Nah, persamaan yang pertama yaitu menjelaskan tentang teori solidaritas sosial. Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, solidaritas mekanik, dan yang kedua, solidaritas organik. Nah, yang kedua, selanjutnya ada konsep solidaritas sosial. Yang pertama yaitu ada solidaritas mekanik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan solidaritas mekanik ini? Solidaritas mekanik ini adalah solidaritas yang muncul karena adanya kesamaan antara nilai dan norma, baik itu melalui pekerjaan ataupun pendidikan. Nah, contohnya seperti masyarakat desa yang memiliki komunitas terbatas dan bekerja sebagai petani ataupun pedagang di mayoritas masyarakatnya. Nah, yang kedua ada solidaritas organik. Nah, solidaritas ini terbentuk karena seiring dengan berkembangnya zaman, di mana individu memerankan peran yang lebih kompleks tetapi memiliki tujuan yang sama dengan lapangan kerja yang beragam dan dari mulai bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif, di mana penulis mencari data untuk menggunakan buku-buku yang ia baca, yang digunakan untuk memperkuat argumen dan isi bacaan. Nah, perbedaannya, yang pertama, yaitu terletak pada fokus utama, yaitu fokus pada dinamika sosial. Karena di sini membahas tentang perubahan masyarakat, di mana masyarakat itu yang tadinya mekanik menjadi masyarakat organik gitu. Terus yang kedua ada peran pendidikan dan institusi dalam membentuk solidaritas sosial. Nah, kenapa sih ini penting? Karena pendidikan itu mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi yang baik agar dapat menghasilkan solidaritas. Sedangkan institusi sebagai alat pendorong masyarakat untuk lebih melek akan solidaritas, terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, dari penelitian ini dapat ditemukan research gap-nya, yaitu bentuk solidaritas di tengah modernisasi individualisme di media sosial. Kenapa bisa disebut seperti itu dan kenapa ini menjadi menarik? Karena walaupun di media sosial terlihat orang-orang itu seperti bersikap individualis, tapi nyatanya itu adalah konten yang mungkin akan memotivasi orang-orang. Nah, selanjutnya artikel kedua yaitu yang berjudul Jumpitan Digital Model Inovasi Sosial bagi Masyarakat Urban untuk Meningkatkan Solidaritas Sosial oleh Yusuf et al. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan jumputan ini? Nah, jumputan atau jumpitan ini berasal dari kata jimpitan yang dapat diartikan sebagai mengambil sumbangan oleh masyarakat terdahulu. Nah, praktik jumpitan itu dahulu menggunakan beras yang dikumpulkan beramai-ramai oleh masyarakat gitu. Nah, saat ini jumpitan sudah beralih ke uang agar mudah dalam mengelolanya. Nah, persamaan yang pertama yaitu fokus pada analisis kondisi masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya masyarakat sedang mengalami urbanisasi, di mana banyak orang yang berasal dari desa berpindah ke kota untuk melangsungkan kehidupan yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu
dalam artikel ini ada teori solidaritas modern, yaitu atau solidaritas organik. Durkheim menyebutkan bahwasannya masyarakat itu lebih beragam, terutama di bidang pekerjaan. Nah, kalau misalkan di desa itu mereka memiliki akses yang terbatas, maka di kota membuka akses yang lebih banyak dan banyak peluang pekerjaan. Nah, metodologi yang digunakan dalam artikel ini masih sama seperti yang artikel pertama, yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguatkan bacaan atau argumen yang ada di dalam artikel ini. Perbedaannya, yang pertama itu kalau di artikel kedua ini fokus pada inovasi teknologi sosial. Maksudnya adalah memanfaatkan teknologi sebagai inovasi di era digital ini. Seperti contohnya penggunaan kris yang sudah sangat familiar. Nah, ini bertujuan untuk agar semua lapisan masyarakat ini bisa berkontribusi dalam aksi penggalangan dana atau sumbangan gitu yang di share di platform digitalnya masing-masing gitu. Dan dua, cara kerja masyarakat digital. Nah, di sini bahwasannya sekarang itu masyarakat melakukan pekerjaan melalui internet dan bisa dikerjakan di rumah, tapi dapat menghubungkan individu bahkan sampai melintasi batas geografis gitu. Lalu yang terakhir ada research gap-nya dari artikel di sini, yaitu bagaimana sih efektivitas digital memengaruhi masyarakat, karena di dalam artikel tersebut belum menjelaskan pengaruh dari urbanisasi itu sendiri, melainkan hanya berfokus pada pengembangannya. Nah, oleh karena itu marilah kita buat research gap ini gitu. Nah, yang ketiga, setelah membahas tentang urbanisasi dan solidaritas pada masyarakat modern, ada juga di sini peran agama dalam perspektif sosiologi membangun solidaritas sosial oleh Rina Linatur et al. 2025. Nah, persamaannya, penerapan agama dalam ajaran masyarakat, yaitu peran agama itu sangatlah penting dalam membentuk solidaritas sosial sejak dini, karena peran agama ini mencakup nilai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti partisipasi sosial dan tanggung jawab sosial. Nah, teori yang dipakai di sini adalah teori sosiologi agama, di mana agama itu dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat. Nah, masyarakat hidup berdasarkan ajaran ilahi yang mencakup nilai dan norma sosial. Nah, selanjutnya artikel ini sama dengan artikel-artikel sebelumnya, yaitu menggunakan metodologi kualitatif untuk menguatkan isi argumen si penulis ini. Nah, selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, dalam artikel ini fokus pada nilai moral dan agama. Nah, kehadiran agama yang diyakini masyarakat sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mampu bangkit dari kelemahan sesuai tingkat keimanannya. Nah, yang kedua, ada interaksi dan solidaritas, di mana dua elemen ini sangat berhubungan karena di saat manusia melakukan interaksi, dia akan menemukan persamaan dan perbedaan. Nah, walaupun perbedaan itu hadir, nah tapi mereka memiliki tujuan yang sama, misalkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.